Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Sunda Kelapa rahimakumullah, teman-teman Paris, pengajian akhir pekan remaja Islam Sunda Kelapa yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat taufik, sehingga kita bisa berkumpul bersama, iktikaf bersama, yang insya Allah juga akan membahas sedikit tentang salah satu sahabat yang paling utama, yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harap semoga kita semua yang berada di sini termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tentu kita selain datang untuk mengaji ke masjid ini, sebelum kita mengaji tentu satu hal yang lebih penting lagi, yang tidak kalah penting adalah meniatkan diri untuk beribadah, Pak. Karena sesungguhnya ketika kita hadir di suatu masjid, itu ada satu ibadah yang modalnya cuman niat, Pak. Modalnya cuman niat. Apa itu ibadahnya, Pak? Hanya berdiam diri di dalam masjid dapat pahala. Kira-kira apa? Ibadah apa itu? Ibadah iktikaf. Dan yang namanya iktikaf itu rukunnya cuma dua. Satu, masuk di dalam masjid. Dua, niat. Maka niat menjadi satu hal yang paling penting di dalam ibadah iktikaf ini. Karena bisa jadi ada orang yang sama-sama di dalam masjid, Pak. Sama-sama nyender mungkin gitu ya. Sama-sama di bawah kipas, kena AC, karpetnya empuk sambil ngantuk-ngantuk. Tetapi yang satu dapat pahala, yang satu tidak. Nah, itu kenapa? Apa yang membedakan? Karena yang satu niat iktikaf, yang satu tidak. Nah, maka niat di dalam Islam itu satu hal yang sangat luar biasa penting. Nah, makanya ulama mengatakan paling tidak niat di dalam ibadah, niat di dalam Islam gitu ya, itu fungsinya paling tidak ada tiga. Yang pertama tadi, membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Sama-sama duduk, yang satu duduk beribadah kepada Allah karena niat iktikaf, yang satu lagi bukan ibadah, ya cuman kebetulan akhir pekan capek daripada macet di jalanan, ngadem dulu ke masjid sambil dengerin kajian. Nah itu kan ya nggak masalah juga sih, tapi rugi, Pak. Karena apa? Karena tinggal niat gitu ya. Kalaupun nanti pas kajian kok akhirnya ngantuk beneran, sampai ketiduran beneran gitu ya, yang didengar dari ustadz cuman assalamualaikum sama billahi taufik wal hidayah doang, itu minimal sudah dapat ibadah iktikafnya, minimal itulah, Pak. Itu. Nah, ini makanya pertama membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Dan juga niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Nah, mungkin contohnya kalau ada seseorang masuk ke masjid jam 10 siang, kemudian dia sholat 2 rakaat. Pertanyaannya, kira-kira dia sholat apa, Pak? Yang ibu-ibu juga nggak apa-apa, mbak-mbak deh. Sholat apa dia? Sholat tahiyatul jam 10 siang loh. Kira-kira pasti tahiyatul masjid? Duha. Tapi dia juga habis wudhu. Habis wudhu itu ada kesunahan untuk
Nah kira-kira sholat apa dia 2 rakaat itu? Kira-kira? Ya bisa tiga-tiganya. Nah terus apa yang membedakan? Kita yang dari luar kalau ditanya, itu orang sholat apa sih jam 10 siang habis wudhu di masjid? Kira-kira sholat apa? Ya nggak tahu. Kenapa? Karena memang antara sholat duha, antara sholat tahiyatul masjid dan juga sholat tadi sunnah wudhu itu secara teknis sama persis. Maka kita tidak bisa membedakan kecuali dengan niat orang tersebut. Harusnya kita nanya, Pak, tadi saya ditanya sama teman Bapak itu sholat apa? Yang sebenarnya Bapak tadi niatnya apa? Niat tahiyatul masjid atau niat sunnah wudhu atau niat sholat duha? Nah ternyata jawaban Bapak itu bukan itu semuanya. Oh mohon maaf dek, saya tidak sedang sholat sunnah. Ternyata dia sedang sholat wajib. Nah, kira-kira apa itu? Sholat wajib jam 10 siang 2 rakaat. Bisa jadi kan, ada mungkin beliau lagi kesiangan, baru bangun jam 10 siang gitu ya, atau mungkin jam 7 pagi baru bangun kemudian langsung berangkat ke sini, baru sempat untuk sholat subuh di masjid. Kan nggak tahu. Nah ini maka niat itu menjadi satu hal yang sangat penting karena dia akan membedakan mana ibadah satu dengan ibadah yang lain. Yang bisa jadi tidak hanya sunnah. Karena antara sholat subuh yang 2 rakaat dengan sholat duha yang 2 rakaat itu teknisnya sama persis. Yang membedakan hanya masalah niat. Maka fungsi niat yang kedua adalah membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan, mana ibadah satu dan mana ibadah yang lain. Dan yang ketiga, fungsi dari niat adalah untuk menambah fadilah dari ibadah tersebut. Nah, sebagaimana kalau misalnya kita di hari Senin nih, puasa hari Senin. Kebetulan hari Seninnya itu tanggal 13, misalnya tanggal 13 Syawal. Berarti kalau tanggal 13 di bulan Hijriah itu ada kesunahan puasa apa? Ayyamul Bid. Pada saat itu juga bulan Syawal ada kesunahan puasa Syawal. Maka dengan satu puasa yang kita kerjakan, kita bisa niatkan, saya puasa dengan ini, saya puasa Senin Kemis, puasa Senin, dan kedua saya puasa Ayyamul Bid, dan juga saya puasa Syawal. Itu bisa. Bahkan kalaupun sholat sunnah itu juga bisa. Misalnya tadi kita baru masuk untuk sholat maghrib ya, untuk sholat maghrib masuk ke sini, ada kesunahan qobliyah maghrib satu. Yang kedua, kita juga baru masuk masjid, ada qobliyah, ada tahiyatul masjid. Kebetulan kita juga habis wudhu, maka ada 3 kesunahan sholat yang bisa kita laksanakan. Kalau bisa, itu 3-tiganya kita laksanakan, itu paling bagus. Tapi kalaupun tidak bisa, minimal dengan 2 rakaat yang kita kerjakan, kita niatkan 3 kesunahan tadi. Nah, itu kata para ulama, jika sholatnya sholat sunnah maka bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi saya niat dengan 2 rakaat ini, pertama sholat sunnah tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunnah wudhu karena setelah wudhu, yang ketiga qobliyah maghrib. Itu bisa dikerjakan. Ya walaupun kalau ditimbang mana pahala yang lebih utama antara melakukan 3 kali atau sekali dengan 3 niat, kira-kira pahalanya banyakan yang mana? Ya pastinya banyakan yang lebih banyak rokaatnya kan, tentunya pahalanya lebih tinggi yang 3 kali salam daripada yang 2 salam. Tetapi ya minimal seperti itulah. Tidak bisa disamakan, meskipun insya Allah fadilahnya sama-sama dapatnya, tetapi tidak bisa disamakan pahalanya. Ibaratnya kayak kita pengen minum jus mangga misalnya, kita pengen minum jus mangga, maka sholat yang 3 salam tadi itu ibaratnya jus mangga beneran. Kalau yang sholat cuman 2 rakaat dengan 3 niat tadi, itu ibaratnya jus mangga dalam bentuk nutrisari lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama-sama dapat mangganya tetapi berbeda. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu niatnya. Maka selain kita datang ke sini untuk kajian thalabul ilmi, yang mana itu merupakan raudun min riyadil jannah. Apa sih namanya? Termasuk taman-taman surga yang mana Allah menyuruh para malaikat untuk menghadirinya. Kita juga niatkan karena kita di dalam masjid untuk beriktikaf bersama. Ya, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang sangat luar biasa,
yang kita kenal dengan Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau pengganti Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa kita terus mempelajari Abu Bakar As-Siddiq ini? Karena saya beberapa kali menemukan pamflet begini, Pak, yaitu ikutilah seminar entrepreneur yang dihadiri oleh seorang pengusaha yang sangat sukses, namanya A misalnya, beliau memiliki omset sekian miliar. Nah, kenapa kok kita harus mengikuti tersebut? Karena di situ akan dibuka rahasia-rahasia bagaimana sukses menjadi entrepreneur. Maka kita mau untuk membayar bahkan sampai jutaan rupiah hanya demi mendengarkan apa sih rahasia-rahasia menjadi pengusaha yang sukses. Nah, kalau hanya urusan dunia saja kita mau membayar jutaan rupiah, ya, hanya mendengarkan kisahnya, ceritanya orang yang sudah sukses masalah dunianya, maka lebih penting lagi bagi kita untuk mendengarkan, ya, untuk mencari guidance, untuk mencari kira-kira siapa yang bisa kita tiru dari seseorang yang sudah sukses akhiratnya. Karena tidak sedikit, tidak banyak orang, Pak, yang sudah dijamin sukses akhiratnya. Nah, salah satu yang sudah dijamin akhiratnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan mempelajari Abu Bakar As-Siddiq ini, kita mencari kira-kira poin-poin apa saja yang bisa memberikan pencerahan kepada kita supaya kita ya minimal, Pak, minimal bisa mengikuti jejaknya Abu Bakar As-Siddiq supaya bisa sukses nanti di akhiratnya. Nah, tentu selain itu juga supaya kita bisa lebih mencintai dan lebih menghormati Abu Bakar As-Siddiq. Karena banyak orang yang beranggapan ya enak jadi sahabat, itu kan takdir. Enak jadi sahabat, dia bisa bertemu Rasulullah. Kalau saja saya dilahirkan ketika masa sahabat, saya juga mungkin bisa kayak Abu Bakar. Seolah-olah seperti itu. Karena belum tahu betapa besar perjuangannya Abu Bakar As-Siddiq. Jangan berharap kalau kita itu ibaratnya berandai-andai kalaupun saya dilahirkan di masa Rasulullah, saya juga bisa kayak Abu Bakar. Iya, kalau kita ditakdirkan kayak Abu Bakar. Kalau kita ditakdirkan kayak Abu Jahal, nah itu kan masalah. Nah, belum tentu kalau kita hidup di masa Rasulullah SAW, kemudian kita bisa menerima risalah sebagaimana Abu Bakar menerimanya. Maka Abu Bakar menjadi sahabat yang sangat mulia karena memang ada keistimewaan-keistimewaannya. Nah, sebelum itu semuanya, di dalam sirah, di dalam ilmu tarikh, ilmu sejarah, sebelum kita mengenal siapa Abu Bakar dan apa saja perjuangannya, apa saja keistimewaannya, kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah nasab beliau. Jadi nasab di dalam Islam itu sangatlah dijaga, Pak, ya. Apalagi di zaman dahulu. Di zaman sekarang pun orang-orang, terutama para ulama itu menjaga nasabnya. Mereka menghafal nasabnya sampai mungkin 10, mungkin 20 ke atas. Dan ini merupakan salah satu bisa dikatakan kebiasaan para ulama yang sudah mulai kita tinggalkan. Saya yakin kalau kita ditanya nih satu persatu, suruh menyebutkan ayahnya ke atas itu 5 orang saja. Kira-kira ada yang sanggup nggak, Pak? Ada yang sanggup nggak? Ya jangankan antum, saya sendiri juga nggak tahu gitu ya. Saya mentok paling 3 atau 4 lah. Tapi kalau para ulama zaman dulu itu sangat menjaga yang namanya nasab. Dan itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena biasanya dengan nasab tersebut bisa diketahui kecenderungan orang. Kalau sekarang kan kita pengen mengetahui sebenarnya saya itu bidangnya apa sih, cocoknya kerja di apa sih. Itu kan biasanya kita ketik rek spasi weton, kan begitu, Pak, ya. Ya enggak lah kalau itu zaman dulu. Kalau sekarang mungkin pakai tes-tes yang apa model Stephen atau apalah untuk mengetahui pribadi kita, yang mana itu akan menentukan nanti kita kerjanya itu cocoknya di air apa di tanah, gitu kan ya. Itu kan biasanya banyak-banyak tes seperti itu. Padahal sebenarnya Islam sudah sejak dulu, Pak, menjaga nasab ini, dan nasab ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui sebenarnya kita itu arahnya kemana. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengetahui sebenarnya orang tua kita itu apa profesinya. Mereka semuanya itu kecenderungannya di bidang apa.
Apakah nenek moyang kita itu seorang pelaut? Ya kita cocoknya di pelaut. Kalau nenek moyang kita itu kok seorang penjahit, ya kita jadi penjahit. Kurang lebih seperti itu. Oh, ternyata orang tua kita itu kebanyakan mereka berdagang. Maka biasanya anak keturunannya juga nggak akan jauh. Atau mungkin orang tua kita itu mereka adalah muallim, yaitu seorang pengajar, guru. Maka biasanya anak keturunannya juga bakatnya kurang lebih akan sama. Atau mungkin orang tua kita itu mereka memiliki banyak istri. Nah itu ya bisa jadi juga. Berarti Anda berbakat untuk memiliki istri lebih dari satu. Itu bisa di-track seperti itu. Tidak harus kita ketik-rek spasi weton untuk mengetahui sebenarnya kita itu memiliki kemampuan di mana. Nah, nasabnya Abu Bakar merupakan nasab yang sangat mulia di kalangan kaum Quraisy. Siapa dia? Nama Abu Bakar, kalaupun saya tanya Pak, kita sering dengarnya Abu Bakar, tapi nama beliau aslinya itu siapa? Abu Bakar itu kunyah. Tapi nama aslinya siapa? Ada yang tahu Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Semua orang tahu. Tetapi nama asli Abu Bakar itu siapa? Karena Abu Bakar itu bukan nama asli. Kayak siapa ya, Abu Janda itu kan namanya bukan janda kan? Ya dia namanya siapalah gitu kan. Misalnya Abu Bakar atau Abu Gosok dan sebagainya, itu biasanya nama bukan aslinya. Nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah. Namanya itu Abdullah doang Pak. Yang mana ini nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Abdullah, ada yang menamakan Abdul Ka'bah. Tapi kita akan bahas nanti. Beliau adalah Abdullah bin Uthman, anaknya Uthman bin Amir bin Amr. Nah, ini nama orang Arab itu satu-satu Pak. Kalau kita kan namanya panjang-panjang. Nah, karena mungkin itu orang tuanya kebingungan mencari nama yang baik. Karena tidak terlalu pinter Pak. Biasanya melihat nama Muhammad bagus, nama misalnya Naura bagus, nama Siti bagus, akhirnya digabung semuanya. Nah, itu karena bingung mencari mana yang paling cocok buat anak kita, akhirnya semua digabung. Kalau orang Arab namanya biasanya satu-satu. Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr. Yang mana Nadhr ini yang disebut sebagai Quraisy. Maka seluruh keturunan An-Nadhr itulah Bani Quraisy atau kaum Quraisy. Nah, itu yang disebut An-Nadhr. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki persimpangan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana? Nah, di Murrah. Di Murrah. Jadi kalau kita dari sini nih, Abdullah, anaknya Utsman, anaknya Amir, anaknya Amr, anaknya Ka'ab, anaknya Sa'id, anaknya Taim bin Murrah. Nah, Murrah ini selain punya anak Taim, dia juga punya anak namanya Kilab. Nah, Kilab ini punya anak namanya Qusay, punya anak Abdi Manaf, punya anak Hashim, punya anak Abdul Muttalib, punya anak Abdullah, punya anak Nabi Muhammad SAW. Maka nasab Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad SAW itu bertemu di Murrah, ya, bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr, yang disebut sebagai kaum Quraisy. Nah, inilah nasabnya Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Quraisy itu merupakan keturunan pemimpin. Maka nanti tidak heran jika seluruh pemimpin setelah Nabi Muhammad itu semuanya keturunan Quraisy. Abu Bakar tidak pernah ikut itu namanya Stephen, apalagi ketik-rek spasi weton. Tetapi ya karena memang bakatnya menjadi pemimpin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali semuanya Bani Quraisy, maka mereka semuanya akhirnya gitu ya ditakdirkan untuk menjadi pemimpin di kalangan kaumnya. Nah, ini karena memang Quraisy itu merupakan kabilah atau keluarga petinggi, dan mereka adalah pembesar di kaum Arab pada saat itu. Di Mekah dan di Madinah mereka adalah orang yang terkenal memiliki nasab yang baik. Inilah nasabnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang berikutnya, nama dari Abu Bakar As-Siddiq ini
ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya nama beliau adalah Abdullah. Abdullah ini menurut sebagian ulama, Abdullah dikasih oleh ayahnya. Ya, jadi nama Abu Bakar atau Abdullah ini sudah dikasih semenjak beliau lahir oleh ayahnya yang bernama Utsman atau kunyahnya adalah Abu Quhafah. Nah, berarti Pak, orang kafir sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah mengenal nama Allah. Abdullah itu artinya apa? Hambanya Allah. Orang kafir sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi itu sudah mengenal Allah. Tetapi mereka tetap disebut sebagai musyrik. Karena memang yang namanya musyrik bukan berarti tidak mengenal Allah. Yang namanya musyrik itu meskipun dia mengenal Allah, tetapi dia juga menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Namanya musyrik itu kan menyekutukan, menduakan. Nah, menduakan. Dia menyembah Allah juga, tetapi juga menyembah yang lainnya. Ibaratnya kalau Allah itu kayaknya dia sibuk lah kalau harus ngurusin hal yang remeh-temeh. Ya udah kita mintanya sama hamba atau sama Tuhan-Tuhan yang di bawahnya saja. Kita mintanya kepada Lata, Uzza dan lain sebagainya. Karena memang dalam keyakinan mereka itu ibaratnya setiap masalah harus punya Tuhannya, setiap problem harus punya Tuhannya. Ada orang yang bermasalah dengan kekayaan, berarti dia nanti Tuhannya adalah Tuhan yang ibaratnya orang-orang ke situ itu pasti untuk kekayaan. Ada yang nanti Tuhannya orang-orang yang kelaparan. Ada juga Tuhannya orang-orang yang pengen belajar perang. Ada juga Tuhannya orang-orang yang pengen berdagang. Ada juga Tuhannya orang-orang yang pengen bersafar. Ya, jadi kalau saya pengen safar berarti saya nyembahnya ke sana. Kalau saya lagi pengen berdagang maka saya nyembahnya ke sana. Kalau saya lagi pengen punya masalah dengan kekayaan atau dengan masalah percintaan berarti saya Tuhannya ke sana. Jadi di situ tuh semuanya jomblo semua Pak, ketahuan gitu ya. Kenapa? Di sini adalah Tuhannya para jomblo yang pengen mencari ibaratnya pasangan hidup dan lain sebagainya. Di dalam pikirannya orang kafir Quraisy pada saat itu, masalahnya banyak, maka Tuhannya pun harus banyak. Maka itulah terjadi kesyirikan pada saat itu. Bukan mereka tidak mengenal Allah, tetapi selain mereka menyembah Allah, mereka juga meyakini ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, ini menurut sebagian ulama, Abdullah itu adalah pemberian orang tuanya. Jadi namanya sudah Abdullah. Tetapi riwayat yang lain mengatakan bahwasanya nama asli lahirnya Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'bah, yaitu Tuhannya, hambanya Ka'bah. Ini adalah nama pemberian kedua orang tuanya, yang mana kemudian nama Abu Bakar As-Siddiq diganti menjadi Abdullah oleh Nabiullah Muhammad SAW. Karena memang Abdul Ka'bah ini meskipun Ka'bah merupakan sesuatu yang kita agungkan di dalam Islam, tetapi tidak layak untuk disandingkan dengan Abdun. Makanya nggak boleh ada Abdun Nabi, Abdul Muhammad, Abdul Ka'bah. Abdun hanya boleh disandingkan kepada asma Allah. Dan memang sebaik-baik nama adalah Abdullah kalau laki-laki, kalau perempuan pakai amat. Amat itu budak perempuan. Amat itu adalah hamba perempuan. Amatullah, amatur rahman, amatul ghani. Ya, mungkin nanti setiap orang bisa memilih asmaul husnanya Allah masing-masing. Kalau memang orang tuanya ini kok hidupnya susah, miskin, nah, anaknya dikasih nama Abdul Ghani, yaitu hambanya zat yang maha kaya. Kalau kedua orang tuanya ini kok orang yang penakut gitu ya, maka mungkin atau mungkin orang yang lemah, maka dikasih nama Abdul Qawi, zat yang maha kuat. Nah, nanti juga setiap orang masing-masing lah, atau bapak saya itu atau suami saya itu orangnya galak, saya nggak mau anak saya juga nanti jadi anak yang galak, saya pengennya dia jadi orang yang lemah lembut, dikasihlah nama Abdur Rahim atau Abdur Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, itu nama yang paling utama adalah nama dengan asma Allah. Kalau laki-laki Abdullah atau dengan
Asmaul Husna lainnya. Kalau perempuan dengan amah, hamzah mim ta, amatullah atau amatur rahman, amatul aziz dan lain sebagainya. Itu nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'bah pada awalnya, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Itu nama aslinya. Kemudian yang berikutnya disebut juga sebagai Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan bakar, ini tulisannya mungkin bakar ya Pak Bu ya. Nah, tetapi bakar di sini bukan bahasa Indonesia, tetapi bakar, bakrun yang artinya itu yang muda. Bisa dinisbatkan kepada onta yang muda, juga bisa dinisbatkan kepada manusia muda, atau mungkin yang masih perawan, yang masih perjaka, itu namanya bakar, virgin kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa disebut Abu Bakar? Ini kebanyakan ulama tidak mengetahui mengapa beliau disebut sebagai Abu Bakar. Nah, di dalam tulisan sejarah juga jarang ditemukan kenapa disebut sebagai Abu Bakar. Ada sebagian ulama yang mengatakan disebut Abu Bakar karena beliau memiliki putri Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan perawan. Maka disebut Abu Bakar, bapak yang memiliki anak perawan yang diperistri oleh Nabi. Tetapi juga di dalam cerita lainnya, kenapa disebut Abu Bakar? Karena Bakar itu adalah sebutan untuk orang Arab. Nah, karena Abu Bakar ini orangnya sangat mengayomi, lemah lembut, dikenal hampir semua orang. Beliau itu sangat menjaga silaturahmi, tidak pernah berbohong sama sekali. Sifatnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW, maka disebut sebagai bapaknya kaum Arab pada saat itu. Nah, tetapi para ulama yang lebih kuat adalah tidak mengetahui mengapa disebut sebagai Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini masuknya ada dalam kategori kunyah. Kunyah itu nama alias yang pakai abu atau ummu. Dan ini hukumnya sunnah, para ulama mensunnahkan untuk memanggil seseorang dengan kunyah. Misalnya seseorang punya anak namanya dengan kunyah anak yang paling besar. Nabi Muhammad punya anak yang paling besar adalah Qasim, makanya disebut sebagai Abul Qasim. Nah, nanti Abu Bakar tidak punya anak namanya Bakar, tetapi disebut sebagai Abu Bakar. Ulama pun akhirnya mengistimbat hukum bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang yang belum punya anak untuk memiliki kunyah. Sama seperti Aisyah. Aisyah itu punya anak atau tidak dari pernikahannya? Aisyah tidak memiliki anak, tetapi disebut sebagai atau dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal beliau tidak memiliki anak. Di antara istri-istri Rasulullah SAW yang memiliki anak itu hanya dua. Satu Khadijah, dua Maryah Al-Qibti. Nah, Maryah Al-Qibti punya, semua anaknya Nabi Muhammad itu berasal dari Khadijah kecuali satu, yaitu Ibrahim. Ibrahim dilahirkan dari Maryah Al-Qibti. Ini gimana? Istirahat dulu ya. Oke. Nah, insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya. Kita akan bahas keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai seorang sahabat yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yang mana kita telah sampai kepada pembahasan nama beliau, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar merupakan kunyah dari Abdullah bin Uthman tadi, yang mana memang jumhur ulama mengatakan bahwasanya memberikan kunyah itu hukumnya sunnah. Maka jangan sampai kalau ada orang yang misalnya mengenalkan diri dengan kata-kata kenalkan nama saya Abu Ibrahim siapa, Abu Ibrahim Joko misalnya begitu, itu jangan terus kemudian kita mengatakan wah sok ke Arab-Araban, jangan. Kenapa? Karena jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah,
Berarti kalau itu hukumnya sunnah, masuk ke dalam tatanan syariat. Jangan sampai kita menjelek-jelekkan atau mengistihza, menghina syariat hanya karena kita belum mampu untuk melaksanakannya. Ya, kalaupun kita belum mampu melaksanakannya atau mungkin memang tidak ingin melaksanakannya karena memang hukumnya toh tidak wajib, tetapi minimal jangan sampai kita menganggap hal itu sebagai hal yang lebay. Ya, so Arab-Arapan, kamu nih baru hijrah aja, baru taunya abatata sudah pakai abu-abu segala. Ya itu syariat, ya silahkan saja, jangan sampai kok kita merendahkan, karena memang itu merupakan syariat. Silahkan bagi yang memang tidak ingin menjalankannya juga tidak masalah, karena memang hukumnya sunnah, tidak berdosa juga. Akan tetapi kalau sampai kita menghina, maka ditakutkan itulah yang akan menyebabkan kita berdosa. Nah, yang berikutnya, Abu Bakar juga memiliki lakop. Kalau tadi nama aslinya Abdullah, kunyahnya Abu Bakar, lakopnya Al-Atiq. Lakop itu ya nama samaran, bukan nama samaran ya, nama alias juga, tetapi yang tidak pakai abu atau ummu. Itu namanya lakop. Kayak Khalid bin Walid itu punya lakop apa? Atau ini deh, Utsman bin Affan punya lakop apa? Utsman bin Affan adalah sahabat yang memiliki 2 istri dari anaknya Nabi Muhammad SAW. Maka dilakopkan, diberi gelar. Nah, lakop itu gelar Dzu Nuraini, yang memiliki 2 cahaya. 2 cahaya di sini maksudnya adalah 2 putrinya Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Bakar juga memiliki lakop Al-Atiq, yaitu artinya yang dimerdekakan. Apa ya? Kenapa kok disebut sebagai Al-Atiq? Karena memang ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Man sarrahu an yara atiqullahu minan nar falyangdzur Aba Bakar." Barang siapa yang ingin melihat seseorang yang telah dibebaskan dari api neraka, maka lihatlah Abu Bakar. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan salah satu sahabat yang sudah dipastikan masuk surga. Maka kita katakan tadi, kenapa kok kita membahas Abu Bakar? Karena kita ingin melihat guidance, ingin melihat seseorang yang sukses di akhiratnya, supaya bisa kita ambil ibrohnya, supaya bisa kita titi jalan menuju akhiratnya. Seperti apa sih? Karena saya yakin di antara kita semuanya yang ada di sini, pasti kalau ditanya cita-cita akhiratnya pengen apa, dipastikan ingin masuk surga. Nah, maka salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nah, itu Abu Bakar dulu dikenal juga sebagai Al-Atiq, yang artinya yang dimerdekakan, karena memang Rasulullah SAW memberinya gelar Atiqullahu minan nar, yaitu orang yang sudah dibebaskan dari api neraka. Kemudian yang terakhir ya, lakop juga yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq adalah As-Siddiq itu sendiri. Ini bukan tahun baru kan ya? Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu yang bisa dipercaya atau yang selalu percaya. As-Siddiq. Kenapa kok disebut As-Siddiq? Karena memang beliau adalah orang yang langsung percaya terhadap kejadian yang sangat agung, yaitu kejadian Isra Mi'raj. Kira-kira ada yang tahu enggak? Isra Mi'raj itu terjadi di tahun keberapa? Tahun keberapa? Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-10 kenabian. Dan kejadiannya adalah tiba-tiba Rasulullah SAW keluar ke Ka'bah dan mengumumkan pengumuman bahwasanya, wahai kaum Quraisy, wahai ma'syarul Quraisy, semalam saya telah selesai melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana? Palestina.
yang mana jaraknya sangat luar biasa jauh. Dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dari situ naik ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang lagi ke Baitul Maqdis, kemudian pulang lagi ke Makkah, hanya dalam waktu 1 malam. Maka pada saat itu banyak orang, kalau kafir Quraisy sudah langsung mengatakan, wah ini semakin menjadi-jadi nih Nabi Muhammad, semakin menjadi-jadi nih Muhammad, semakin gila. Nah, ini menurut mereka ya, menganggap Nabi Muhammad itu gila. Kenapa? Masa iya dia mengaku telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Palestina, yang mana tidak mungkin ditempuh dalam waktu yang singkat, tidak mungkin ditempuh dalam waktu sehari. Dari Mekah ke Madinah saja yang cuma 400 sampai 500 kilo pada saat itu bisa ditempuh dalam waktu seminggu. Melalui perjalanan onta ya, itu sudah pakai onta, belum lagi kalau pakai kaki. Nah, itu lebih lama lagi. Lah kata Nabi Muhammad, beliau melakukan Isra Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian pulang lagi hanya dalam waktu semalam. Maka semua orang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad telah berbohong, bahkan sebagian orang yang sudah beriman akhirnya pun ikut mengatakan Nabi Muhammad berbohong. Dan pada saat itu kejadiannya Abu Bakar As-Siddiq tidak mendengarkan langsung pengakuan Rasulullah. Nah, karena memang ibaratnya itu para sahabat, para orang Quraisy pada saat itu memang sedang memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad, kemudian melihat satu celah yang dianggap celah oleh mereka, wah ini nih kesempatan nih, Muhammad tiba-tiba ngaku-ngaku pernah melakukan atau telah melakukan perjalanan hanya semalam dari Mekah sampai Palestina. Ini sudah pasti kalau Abu Bakar dengar, dia pasti akan murtad dan pasti akan menganggap bahwa Nabi Muhammad telah berbohong. Nah, itu maka semua orang kafir Quraisy itu berbondong-bondong ke tempat Abu Bakar terus menceritakan, Abu Bakar kamu udah dengar belum teman kamu itu bilang apa? Emang dia bilang apa? Ya teman kamu masa bilang dia telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian pulang lagi hanya waktu semalam, kan ngaco gitu ya. Terus kata Abu Bakar, yang bilang siapa? Ya Muhammad teman kamu itu yang bilang. Kalau dia yang bilang saya percaya. Bahkan kalaupun dia bilang satu hal yang lebih aneh lagi daripada itu, saya pasti akan percaya. Nah, karena dia langsung percaya terhadap kejadian yang tidak bisa diterima oleh banyak orang, maka beliau disebut sebagai As-Siddiq. Kenapa kok beliau langsung percaya kalau itu perkataan Nabi Muhammad SAW? Karena beliau telah yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu beneran utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kenapa kok dia bisa percaya? Pertama, karena memang beliau sangat mengetahui Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah bohong, maka beliau memiliki gelar Al-Amin. Bahkan Al-Amin ini adalah gelar beliau sebelum beliau menjadi Nabi. Al-Amin, tidak pernah bohong sedikit pun, tidak pernah bohong sekalipun, tidak pernah punya, kalau bohong itu bahasa Jawanya cidro, nggak pernah cidro sekalipun kepada siapapun, nggak pernah kok dia itu nge-PHP-in orang atau yang lainnya, nggak pernah. Satu itu, yang kedua karena apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu masuk ke dalam akalnya Abu Bakar, masuk akal. Di dalam pandangan Abu Bakar, Isra Mi'raj itu perjalanan yang masuk akal. Kenapa? Karena memang yang mengisra Mi'rajkan Nabi Muhammad itu Allah, dan Allah itu maha kuasa. Ya kalau Allah itu maha kuasa berarti bisa melakukan apa saja. Nah, maka satu, Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Dua, apa yang dikatakan juga masuk akal. Maka Abu Bakar langsung percaya. Nah, karena banyak orang yang mengenal Nabi Muhammad sebagai orang yang tidak pernah bohong, tetapi ketika Nabi Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal di kepala mereka, maka akhirnya mereka taraddud, ragu. Kalau Muhammad sih pasti benar, dia itu nggak pernah bohong emang, tapi masa kayak gitu sih, masa dia bilang seperti itu sih, akhirnya dia tidak percaya. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak masuk ke dalam akal mereka. Nah, kalau Abu Bakar As-Siddiq ini orangnya memang dari awal sudah bisa dikatakan sebenarnya otaknya waras lah, tidak sebagaimana orang-orang yang kafir pada saat itu. Orang-orang kafir pada saat itu menganggap tadi
mereka meyakini adanya Tuhan, tetapi Tuhan mereka tuh nggak cukup satu. Di dalam benak mereka itu, masa Tuhan cuma satu sih? Masalahnya kan banyak. Saya kan punya masalah kesehatan, punya masalah utang, punya masalah jodoh, punya masalah apalagi lah, banyak masalahnya. Kalau Tuhannya satu, apakah bisa dia menyelesaikan semua masalah yang saya hadapi? Itu menurut mereka. Tapi menurut Abu Bakar As-Siddiq tidak. Yang namanya Tuhan itu ya harus satu. Nggak boleh kalau Tuhan itu kok banyak. Ya kalau Tuhan itu kok banyak karena harus menyelesaikan semua masalah, dan setiap masalah ada Tuhannya, berarti Tuhan tidak maha kuasa dong. Dan yang tidak maha kuasa itu bukanlah Tuhan. Nah, karena Abu Bakar As-Siddiq itu meskipun beliau baru mengenal Islam atau Rasulullah diutus itu Abu Bakar umurnya sudah 38 tahun, tetapi salah satu keutamaan Abu Bakar adalah beliau tidak pernah sekalipun sujud kepada berhala. Nah, pada kejadian itu dulu pernah Abu Bakar dipaksa sama ayahnya untuk masuk ke suatu tempat yang mana di dalamnya itu banyak berhala. Nah, kemudian dikunci, udah kamu nyembah dia. Dipaksa oleh bapaknya, dikunci dalam kamar, suruh berduaan sama berhala-berhala tersebut. Akhirnya sama Abu Bakar, karena memang dianggap Tuhan oleh bapaknya dan oleh kaum-kaumnya, maka Abu Bakar, ya sudah kalau kamu Tuhan, saya lagi lapar, tolong kasih makan saya. Nah ternyata Tuhannya itu diam saja. Kemudian saya lagi butuh baju nih, saya bajunya minim kayak gini, dingin, saya butuh baju untuk penghangat, tolong kasih saya penghangat. Ternyata dia juga diam saja. Akhirnya sama Abu Bakar Tuhannya itu ditoyor, Pak. Akhirnya jatuh. Nah setelah jatuh itu, semenjak itu dia tidak percaya yang namanya Tuhan-Tuhan yang ada di berhala-berhala tersebut. Kenapa? Karena logikanya Abu Bakar itu jalan, sedangkan logika-logika kafir Quraisy pada saat itu tidak berjalan. Nah karena memang dia meyakini bahwasanya memang ada Tuhan, tetapi yang namanya Tuhan itu tidak boleh bentuknya berhala. Dia itu bukan Tuhan yang ibaratnya kalau ditoyor dia diem saja. Lah kalau dia itu ditanya aja diem, ditoyor dia nggak bisa ngelawan, lah gimana bisa memenuhi kebutuhan saya? Maka ini tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Yang namanya Tuhan itu harus qiyamuhu binafsihi. Dia itu harus kudroh, harus memiliki kekuatan yang absolut, yang tidak terbatas. Nah, maka ketika Abu Bakar meyakini bahwasanya pasti ada Tuhan yang mana dia itu tidak berbilang, yang mana dia itu kudroh, yang mana dia itu bisa melakukan apa saja, maka pada saat itu beliau bisa mempercayai seketika itu juga apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, yaitu berupa kejadian Isra Mi'raj. Karena memang Allah itu memiliki sifat kudroh, apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti bisa terjadi. Nah kita kan mengatakan bahwasanya misalnya begini, kalau ada kejadian atau ada orang yang bilang, atau mungkin saya nanya saja, mungkin nggak seekor kambing yang kawin dengan kambing lainnya, kambing laki-laki dengan kawin betina, itu ketika kawin terus melahirkan anak onta, mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin? Karena kita tidak pernah melihatnya. Karena kita tidak pernah melihatnya. Bukan karena tidak mungkin. Kenapa? Karena secara teori begini-begini, saya tidak menemukan teori yang seperti itu. Nah, kita mengatakan tidak mungkin karena kita tidak terbiasa melihatnya. Padahal kalaupun kambing laki-laki terus kawin dengan kambing betina kemudian melahirkan kambing, itu mungkin atau tidak? Mungkin, tetapi apakah di dalam kemungkinan atau di dalam statement yang kita katakan mungkin itu kita ada ikut andil di situ? Ikut andil enggak? Tidak ikut andil. Semuanya atas kehendak Allah. Semuanya menunjukkan kekuasaan Allah. Lah kalau sudah kekuasaan Allah, kenapa tidak mungkin kalau ada kambing kawin sama kambing keluar onta? Mungkin enggak? Sebenarnya sama anehnya, kambing sama kambing keluar kambing, sama kambing kawin sama kambing keluar onta. Itu dua hal yang sebenarnya tidak berbeda. Kalau Allah mau, dua-duanya terjadi.
Nah, Abu Bakar sudah bisa melihat bahwasanya ya memang semua yang terjadi di kehidupan dunia kita ini itu merupakan kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah, yang mana banyak orang tidak sadari. Kenapa kok banyak orang tidak sadari? Karena dia menganggap sesuatu hal yang biasa itu berarti nggak aneh, berarti tidak menunjukkan kekuasaan Allah sedikit pun. Padahal di dalam gimana tuh ayatnya? Lihatlah bagaimana Allah menciptakan onta. Di dalam penciptaan onta itu kan di situ terdapat tanda-tanda yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Bakar sudah bisa memikirkan itu dan sudah bisa menerima konsep itu, sudah mengetahui konsep itu. Maka apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dimungkinkan terjadi. Ya, bisa diterima oleh akalnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya adalah nabi dan sembahlah Tuhan yang esa, Abu Bakar langsung bisa menerimanya karena itu cocok dengan logikanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang Abu Bakar As-Siddiq ya memang itu semuanya gift dari Allah. Hidayah itu semuanya dari Allah. Tapi hidayah itu juga atas dasar ilmu. Jadi atas dasar ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar, maka beliau akhirnya bisa memahami bahwasanya yang namanya Tuhan itu tidak bisa kok bentuknya berhala seperti ini, apalagi punya divisi masing-masing gitu ya. Divisi perjodohan ada, divisi ngobatin orang sakit ada berhalanya, divisi ini sudah ada Tuhannya dan lain sebagainya. Itu tidak masuk di logikanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini adalah nama-nama dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang berikutnya keutamaan Abu Bakar. Ini kok mati. Yang pertama adalah keimanan Abu Bakar itu lebih dari umat lainnya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, riwayat Imam Al-Baihaqi, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ard la rajahat kaffatu Abi Bakr." Jika ditimbang keimanannya Abu Bakar dibandingkan dengan keimanan seluruh penduduk muka bumi ini, la rajahat kaffatu Abi Bakr, maka pasti akan lebih berat keimanannya Abu Bakar dibandingkan seluruh umat di muka bumi ini. Tentu kecuali keimanan Nabi dan para Rasulnya. Nah, jadi kalau ditimbang imannya Abu Bakar sama imannya semua yang ada di Indonesia ini, itu lebih besar imannya Abu Bakar. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Al-Baihaqi. Nah, keimanan Abu Bakar itu sangat luar biasa dibandingkan dengan kita. Jangankan kok cuman kita semasjid, ini dikatakan seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, betapa hebatnya Abu Bakar, keimanannya sangat luar biasa sampai dikatakan bisa menandingi, bahkan lebih tinggi keimanan Abu Bakar dibandingkan seluruh umat Nabi Muhammad dikumpulkan menjadi satu. Nah, itu keimanan atau keutamaan yang pertama. Yang kedua, beliau itu adalah orang yang terdepan dalam kebaikan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man asbaha minkumul yauma shaiman." Rasulullah nanya, siapa di antara kalian yang lagi puasa? Qala Abu Bakar radhiyallahu taala ana. Saya Rasul. Kemudian Rasulullah juga bertanya, faman tabi'a minkumul yauma janazah? Di antara kalian siapa yang hari ini telah mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah sampai ke kuburan? Maka Abu Bakar juga mengatakan, saya wahai Rasul. Faman at'ama minkumul yauma miskinan? Rasulullah kembali bertanya, di absen lah gitu-gitu. Kira-kira amalannya, oh kalau ini subuhnya jamaah, kalau ini subuhnya telat tapi sholat duha, oh kalau yang ini kan biasanya begitu-begitu ya. Kita itu punya amalan terbagi-bagi. Ada yang suka tahajud nggak suka duha, ada yang suka duha nggak suka tahajud. Ada yang kalau malam tidur terus sampai subuh tapi baca Qur'annya kenceng, ada yang jarang-jarang baca Qur'an tapi tahajudnya kenceng. Itu kan beda-beda. Tapi Abu Bakar ternyata rata, diambil sama dia semuanya. Siapa yang telah memberi makan hari ini orang miskin? Maka kata Abu Bakar, saya wahai Rasul. Faman ada minkumul yauma maridon? Ya sudah, siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar juga, saya Rasulullah. Ternyata semua amalan kebaikan itu telah dilakukan oleh
Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengatakan, mastama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah amal-amalan ini kalau berkumpul di satu orang maka dipastikan dia akan masuk surga. Nah, dan bahkan di riwayat lain, ya, di cerita lain, di kejadian lain, Umar bin Khattab itu adalah orang yang pengen sekali, punya cita-cita mengalahkan Abu Bakar di dalam kebaikan. Sampai akhirnya suatu ketika buka donasi untuk, ibaratnya untuk amal gitu ya, untuk perjuangan dakwah, Abu Bakar sudah merasa pede, kayaknya kali ini saya bisa deh menang dari Abu Bakar. Umar bin Khattab membawa setengah dari hartanya. Dibawa semua itu, setengah hartanya Umar disedekahkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya titip untuk dakwah. Nah, dan dia sudah merasa bahwa dirinya sudah menandingi Abu Bakar. Ternyata sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq telah menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Dan ditanya sama Nabi, kemudian kamu ninggalin buat istri sama anak-anak apaan? Kata Abu Bakar, taraktu lahum Allah wa Rasul. Saya telah meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Nah, dan dikatakan di dalam riwayat sejarah bahwasanya uang yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah 40.000 dirham. Ini nggak akan bilang wow, karena nggak tahu satu dirhamnya berapa kan. Nah, 40.000 dirham itu sama dengan 4.000 dinar. Karena satu dinar itu sama dengan 10 dirham pada saat itu. Sama dengan 4.000 dinar. Satu dinar satu dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. 1 gramnya emas berapa? Berapa? 500.000. Nah, ini ketahuan kalau yang masih bilang 500.000 berarti sudah lama nggak beli emas. Emas itu sekarang sudah 750-an ribu. Maka kalau 4,25 gram berarti berapa juta kira-kira? Taruhlah 3 juta. Satu dinarnya 3 juta. Dia bawa 4.000 dinar. 4.000 kali 3 juta berapa? Berapa juta itu? 4 kali 3? 4 kali 3? 12. 3 juta sama 4.000. Nah, nolnya jadi berapa itu? Nah, 12 miliar. Abu Bakar bawa uang 12 miliar. Kira-kira ada nggak zaman sekarang ada ini kita buka sedekah buat bangun masjid, terus dia bawa uang 12 miliar. Yang mana itu seluruh rekening yang ada di bank itu dibawa semuanya. Sampai yang dipegang sama istri juga diambil. Bu, mana rekening yang kamu pegang? Buat apa, Pak? Mau saya sedekahkan semuanya buat masjid. Nah, kira-kira ada nggak yang seperti itu, Pak? Ya mungkin kalau bapaknya ngasih, Pak, gitu ya. Tetapi kan istrinya apakah akan ngasih juga? Wah, enak ya berarti ya punya istri kayak istrinya Abu Bakar. Kenapa? Dia itu tidak pernah, ibaratnya nggak pernah cerewet kalau suaminya itu mau berjuang di jalan Allah, mau dakwah, mau rapat, mensedekahkan uangnya buat jalan Allah. Itu enak. Istrinya Abu Bakar nggak pernah cerewet gitu ya. Ya memang karena dia istrinya Abu Bakar. Ya itu kan enak Ustaz kalau punya istri seperti itu. Ya kalau mau punya istri yang seperti itu ya antumnya juga harus seperti Abu Bakar. Tetapi karena antum bukan kayak Abu Bakar, ya pantesan istrinya tidak seperti itu gitu Pak ya. Enak aja diambil semuanya. Terus anak kita makan apa? Kan pastinya seperti itu. Allah dan Rasulnya. Nggak bisa Pak. Itu hanya berlaku buat istrinya Abu Bakar saja. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak ada. Nah itu, Abu Bakar selalu terdepan di dalam kebaikan. Kemudian yang berikutnya, Abu Bakar juga tidak pernah meminum khamr sama sekali. Karena dulu pas zaman masih muda, itu Abu Bakar melihat seseorang yang lagi mabok, kemudian dia itu ngambil barang sembarangan, terus dicium sama dia. Kalau baunya kok bau kotoran dia buang, tapi kalau baunya kok bukan kotoran, bau makanan, dia makan. Karena dia mabuk. Kalau kita kan enggak, sudah tahu mana kotoran, mana makanan, tanpa harus kita cium. Nah, melihat orang mabuk itu makanan sama kotoran tidak bisa dibedakan, harus sampai dicium dulu, maka Abu Bakar sudah melihat bahwa khamr itu tidak baik. Jadi bisa dikatakan Abu Bakar itu sudah baik sejak lahir. Sejak sebelum Islam pun dia baik. Berbeda dengan Umar bin Khattab, dia itu sebelum Islam
jawara, preman, luar biasa gitu ya. Ibaratnya ya antagonis sekali lah. Tetapi Abu Bakar itu orang yang sangat protagonis. Tetapi meski baik Abu Bakar ataupun Umar sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi orang hebat. Nah, maka banyak, yaitu juga sebagai gambaran juga di kalangan kita sekarang. Ada orang yang sebelum hijrah dia itu sudah kayak Abu Bakar, memang orangnya sudah baik. Maka ketika dia kok masuk atau hijrah dan lain sebagainya menjadi sangat cepat, karena memang dari awalnya sudah baik. Ada yang modelnya kayak Umar, tadinya berandalan, nggak ngerti apa-apa, hidupnya di jalanan, jadi preman dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika dia itu kok hijrah, kemudian sungguh-sungguh dalam hijrahnya juga berkesempatan untuk menjadi orang baik. Nah, ini juga harus kita pahami bahwa ada orang kayak Abu Bakar, ada orang kayak Umar bin Al-Khattab. Nah, beliau akhirnya tidak meminum khamar sama sekali, bahkan sebelum diharamkan di dalam Islam. Padahal yang namanya orang Arab zaman dulu, namanya orang Arab itu sangat identik dengan arak. Arab dan arak itu dua kata yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan sahabat Nabi pun ketika mereka sudah muslim itu masih banyak yang mabuk-mabukan. Ya karena memang khamar pada saat itu belum haram. Ya. Bahkan dikatakan inna min tattakhiduna minhu sakaron wariskon hasanah. Sesungguhnya dari buah anggur dan buah korma itu kalian bisa mengambil rizki yang baik dan juga mabuk. Itu di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Dan memang belum haram. Jadi orang-orang Arab zaman dulu itu seperti itu, Pak. Para sahabat itu misalnya habis asar gitu ya, pulang dari masjid, mampir dulu yuk ke rumah. Emang ada apaan? Lagi ada oplosan di rumah. Itu biasa, Pak. Mampir ke rumah, minumlah itu khamr. Minum khamr yang mana akhirnya masuk ke waktu sholat maghrib, mereka berjamaah baca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, baca qul ya ayyuhal kafirun itu bulet-bulet ibaratnya, nggak beres-beres. Ya kalau orang Arab gara-gara dia mabok, kalau sahabat gara-gara dia mabok makanya bulet-bulet. Kalau kita jangankan mabok, nggak mabok aja kuliah bisa nggak beres. Itu kita gitu ya. Tapi mereka kebalik-balik itu baca qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Jadi a'budu ma ta'budun. Kan artinya katakanlah wahai orang-orang kafir, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak menyembah apa yang kami sembah. Itu jadi beda. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum a'biduna ma a'bud. Kalian menyembah apa yang aku sembah dan aku juga menyembah apa yang kalian sembah. Akhirnya mabuk seperti itu. Turunlah ayat yang tadi kita baca. Apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Nah, ini ayat turun setelahnya lagi yang mengatakan bahwasanya jangan mabuk kalau lagi mau sholat. Dan ayatnya masih ada, masih kita baca. Nah, maka ini sahih nggak Pak kira-kira ayat ini? Sahih lah, gitu ya. Nah, tetapi di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwasanya khamr atau minuman keras itu hukumnya haram hanya jika mau sholat. Kalau setelah berarti sebelum asar nggak boleh, sebelum maghrib nggak boleh, sebelum sholat isya tidak boleh. Setelah sholat isya, ayo gasken lah gitu kan. Nah itu zaman dulu seperti itu, asalkan tidak mau sholat minumlah nggak masalah. Karena memang larangan khamr baru ada atau hanya pada saat seseorang mau sholat. Nah, setelah itu baru innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuh. Maka tinggalkanlah, sesungguhnya khamr, judi, terus berhala itu merupakan rijsun, perbuatan yang najis dari amal syaitan, maka tinggalkanlah. Sejak saat itu baru khamr itu hukumnya haram. Tapi sebelum itu para sahabat masih mabuk-mabukan. Umar bin Khattab juga termasuk. Nah, Abu Bakar As-Siddiq karena memang beliau itu orang baik, dari awal sudah sangat jernih pikirannya, maka sudah mengetahui mana yang memang gak baik, mana yang memang baik. Nah, maka khamr sebelum diharamkan oleh Islam, beliau sudah mengharamkan buat dirinya. Nah, itulah kejernihan Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, kemudian yang tadi yang sudah kita ceritakan juga bahwasanya beliau itu tidak pernah sujud sekalipun kepada berhala. Sama dengan sahabat Ali radhiyallahu taala an. Beliau juga seorang sahabat yang tidak pernah bersujud kepada berhala. Karena memang Ali itu termasuk orang yang Islam pada saat dia masih kecil, belum terkontaminasi lah ibaratnya sama berhala-berhala tersebut. Ali belum punya masalah. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu hanya menyembah Tuhannya kalau mereka lagi punya masalah. Wah, lagi pusing nih mau ujian, nah, barulah mereka menyembah. Wah, punya utang nih sudah ditagih-tagih, barulah mereka cari Tuhan yang kira-kira bisa menyelesaikan masalahnya lah. Nah, kalau Ali karena masih kecil, masih main-main, kan nggak punya masalah. Anak kecil kan tidak pernah punya masalah, maka tidak pernah menyembah. Ibaratnya belum terbuktilah, karena memang belum punya masalah, pantesan belum menyembah Tuhan. Kalau Abu Bakar kan sudah umurnya sampai 38 tahun. Berarti kan masalahnya sudah banyak pasti. Nah, tetapi meskipun masalahnya banyak, dia tetap meyakini bahwa Tuhan-Tuhan berhala itu bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Dia hanya Tuhan bagi mereka yang meyakininya saja. Kemudian yang berikutnya, Abu Bakar As-Siddiq juga masuk Islam itu tanpa ada ragu sedikit pun. Nah, sama dengan kejadian ketika Isra Mi'raj, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak mendengarkan pengakuan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Akan tetapi Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira, kemudian datang ke Ka'bah mengatakan bahwasanya, wahai kaum Quraisy, jika saya mengatakan bahwasanya di belakang lembah itu ada prajurit yang siap menyerang, apakah kalian akan yusaddikuni, akan mempercayai apa yang saya katakan? Maka para Quraisy pun mengatakan bahwasanya iya, karena engkau tidak pernah dusta sekalipun. Nah, setelah itu maka saya pengen mengatakan bahwasanya saya adalah Rasulullah SAW. Saya adalah utusan dari Allah, Tuhan yang Esa, dan saya diperintahkan untuk menyampaikan bahwasanya kalian diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang Esa. Nah, setelah itu para kafir Quraisy kemudian, alihada jama'tana ya Muhammad, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami wahai Muhammad? Nah, itu yang disebut sebagai Abu Lahab tadi, pamannya Nabi. Pamannya Nabi itu orang yang pertama kali menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Bakar itu tidak mendengarkan pernyataan Nabi Muhammad di Ka'bah itu, tetapi Abu Bakar mendengarnya dari orang lain. Wahai Abu Bakar, kamu sudah mendengar belum beritanya beritanya Muhammad teman kamu itu? Masa dia ngaku-ngaku Nabi dan nyuruh kita untuk menyembah Tuhan yang Esa, dan kita disuruh untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kita? Maka kata Nabi Muhammad kata Abu Bakar As-Siddiq, beliau kemudian, apakah Muhammad beneran mengatakan seperti itu? Iya, maka saya percaya. Tetapi sebelum dia mempercayainya, dia datang ke Nabi Muhammad SAW, mendatanginya dan kemudian bertanya, wahai Muhammad, wahai sahabatku, apakah benar yang dikatakan orang-orang? Emang apa yang dibilang orang? Yaitu engkau mengaku sebagai Nabi utusannya Allah, dan engkau mendakwahkan, mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah yang Esa dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang ada di Ka'bah ini. Iya wahai Abu Bakar, saya mendapatkan wahyu dari Allah dan saya ditugaskan untuk menjadi nadhiron wa basyiron, sebagai pembawa kabar baik dan juga pemberi kewaspadaan kepada orang-orang supaya meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Maka pada saat itu juga Abu Bakar As-Siddiq, kemarikan tangan engkau wahai Muhammad SAW, saya ubayyi'ukum, saya berbaiat kepada engkau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada saat itu juga beliau langsung masuk Islam. Dan kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun orang yang langsung percaya, langsung bisa menerima Islam sebagaimana Abu Bakar. Yang lain itu ketika didakwai tentang Islam masih mikir-mikir dulu. Jadi pas ditanya, dikasih penjelasan tentang Islam, dikasih penjelasan tentang ayat-ayat Allah, dibacakannya Al-Quran dan lain sebagainya, mereka masih
mengakui sih bahwa Muhammad itu nggak pernah bohong. Yang dia katakan itu juga banyak benarnya. Tapi entar dulu deh, pikir-pikir dulu. Dia masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah ragu ketika menerima hidayah yang diberikan atau yang dilalui perantara Nabi Muhammad SAW. Itulah 5 keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang mana perlu kita ambil ibrahnya, dan pantas, akhirnya kita mengatakan pantaslah Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang paling mulia di sisi Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang lain, yaitu Abu Bakar As-Siddiq mengislamkan banyak sahabat-sahabat kibar, Uthman bin Affan, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, yang mana ke-6 orang ini merupakan orang-orang yang dijamin masuk surga. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga: Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu adalah 10 orang yang dipastikan masuk surga oleh Rasulullah SAW, yang kita kenal dengan al-ashrah al-mubasysyarina bil jannah. 10 orang yang diberikan kabar gembira dipastikan masuk surga. 6 diantaranya itu yang mengislamkan Abu Bakar As-Siddiq. Man dalla ala khairin ka ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan orang yang melakukannya. Nah, ibaratnya ya, kita ngajak orang sholat duha, kita ngajarin orang sholat duha, kok kemudian dia istiqomah melaksanakan sholat duha, maka seluruh pahala sholat duhanya orang tersebut itu juga kita dapat bagian. Nah, ini ibaratnya Abu Bakar As-Siddiq mengislamkan 6 orang yang sangat luar biasa. Uthman bin Affan salah satunya, orang yang terkenal sangat sakho, sangat dermawan. Beliau itu masih punya rekening di bank Saudi Arabia, masih punya aset di Saudi saat ini. Nah, karena memang beliau dulu mewakafkan sumur namanya Sumur Raumah. Sumur Raumah ini tadinya punya orang Yahudi, dijual airnya kepada orang-orang di Madinah gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang berani mewakafkan ini, maka pahalanya tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Akhirnya sama Utsman dibeli, sama Utsman bin Affan dibeli. Tetapi karena memang itu sumur bisnis air lagi laku-lakunya, sama orang Yahudi ini nggak dijual. Wahai orang Yahudi, saya pengen beli sumur kamu Raumah itu, pengen saya beli. Berapa harganya? Harganya sih 1 miliar, taruhlah 1 miliar ya. Oh ya udah saya beli. Enggak karena ini omsetnya lagi bagus-bagusnya, sahamnya lagi naik-naiknya, nggak akan saya jual. Ya sudah, gini saja, saya beli setengahnya. Saya beli setengahnya, sahamnya saya beli 50%, tapi harganya harga penuh. Akhirnya dibelilah oleh Utsman bin Affan. Orang Yahudi tadi goyah, ya sudah, kalau memang kamu cukup dengan 50% tapi bayar penuh, saya kasih. Akhirnya dikasihlah sumur itu kepada Utsman bin Affan dengan bayaran penuh tadi. Akhirnya sama Utsman bin Affan dan orang Yahudi tadi berkongsi. Hari Senin jatahnya Yahudi, Selasa jatahnya Utsman, Rebo jatahnya Yahudi, Kamis jatahnya Utsman. Kemudian Utsman bin Affan memberikan pengumuman, wahai orang Madinah, siapa saja mulai saat ini gratis ngambil air di sumur ini, karena sumur ini mulai saat ini sudah menjadi milik saya 50%. Tapi ngambilnya jangan hari Senin, hari Selasa, terus hari Kamis, terus hari Sabtu, dan kalau ngambil jangan 1 ember, 2 ember, supaya cukup 2 hari. Nah, kemudian orang Yahudi itu yang jaga hari Senin, ini mana orang-orang, biasanya jam 7 udah ngantri kok belum pada datang. Nah, ternyata dia tahu bahwasanya mereka pada ngambil di harinya Utsman bin Affan. Nah, karena tahu seperti itu, berarti dia baru sadar, ternyata saya salah. Yang tadinya merasa menang, saya bisa menjual saham saya 50% dengan harga penuh, akhirnya dia baru sadar bahwa dirinya telah salah. Dan didatangilah sama Utsman bin Affan, gimana? Kira-kira sumurnya mau dijual sekalian apa enggak? Nah, kira-kira dijual enggak? Dijual lah sama orang Yahudi tersebut, karena dipertahanin juga enggak menghasilkan, lumayan lah. Ya memang orang Yahudi itu terkenal pinter.
lebih pinter daripada kita. Tapi kalau dibandingin Utsman bin Affan, ya tetap pinteran Utsman bin Affan. Nah, akhirnya sumur Raumah itu diwakafkan dan sampai sekarang dikelola dengan baik, punya kebun kormanya juga. Makanya kalau kita umroh kok di bulan Ramadan, itu kan sudah dipastikan ada makanan buat sahur sama buka. Salah satu donaturnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan itu pahalanya Utsman. Nah, pahalanya Utsman itu di situ ada bagiannya Abu Bakar As-Siddiq karena beliau yang mengislamkan. Nah, ini makanya ibaratnya dakwah itu kayak MLM. Abu Bakar As-Siddiq itu yang paling atas, ibaratnya sudah punya kapal pesiar lah. Nah, kalau kita itu yang masih downline, yang paling bawah-bawah itu. Nah, makanya yang namanya dakwah itu ibaratnya kalau kita sudah punya downline, itu sudah semua yang dia hasilkan saya punya jatahnya. Makanya jangan sampai malu kalau kita itu cuma mengajarkan Iqra hanya a, ba, ta, tha. Jangan pernah malu. Kenapa? Karena kalau dia jadi profesor, dia jadi doktor di dalam ilmu agama, itu ya, maka sudah dipastikan ada jasa kita di situ. Meskipun cuma mengajarkan hamzah, ba, ta, tha. Kenapa? Karena kalau dia tidak pernah tahu apa itu hamzah, ba, dan ta, tidak mungkin dia menjadi doktor. Coba, siapa ustadz yang paling terkenal? Ustadz Abdul Somad itu tidak akan pernah jadi ustadz kayak sekarang, sealim sekarang, kalau dia tidak pernah tahu hamzah. Maka setiap hamzah yang ia lalui, yang ia baca, itu pahalanya mengalir kepada orang yang pertama kali mengenalkan hamzah kepadanya. Nah, ini makanya pahalanya orang yang mengajarkan Iqra itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena setiap dia baca Quran dan ketemu hamzah, yang mana satu hamzah pahalanya 10, orang yang cuman tenguk-tenguk di rumah tiduran itu dapat kiriman, Pak. Kiriman pahala orang yang baca Quran yang pernah dia ajari. Meskipun ngajarinya ya cuman bisanya hamzah doang, nggak bisa yang lain, gitu ya. Tapi itulah dakwah, pahalanya sangat luar biasa. Abu Bakar mengislamkan 6 orang yang sangat luar biasa, dan juga Abu Bakar memiliki peran penting di dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, karena bisa dikatakan secara akal kalau tidak ada Abu Bakar As-Siddiq bisa jadi Islam itu tidak sampai ke sekarang ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian Abu Bakar itu menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau tidak ada Abu Bakar, kita ini masih menyembah pohon, masih menyembah batu dan lain sebagainya. Nah, itulah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang lainnya masih ada teguh pendirian, mengorbankan diri demi Rasulullah, sangat warok yang sangat luar biasa, kepekaan juga sangat tinggi, yang mungkin ya bisalah dicari sendiri nanti penjelasan dari masing-masingnya. Nah, tetapi karena memang waktu yang sudah habis ya, dari tadi panitia sudah mengisyaratkan kepada saya, maka kita akhiri kajian kita ini dan saya kembalikan ke moderator. Monggo, silakan. Sedikit sekali, karena masih banyak sekali utama-utamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ada pertanyaan, satu pertanyaan yang masuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya bagaimana agar keimanan kita tidak turun, karena saya mahasiswa aktif suka muncul saat Allah Anda, dan bagaimana untuk meningkatkan keimanan itu kembali, bagaimana cara meladeni keimanan Abu Bakar dan di kehidupan sehari-hari di masa zaman sekarang ini. Ya. Bagaimana Ustadz cara supaya iman kita itu tidak naik turun tapi selalu naik? Itu pertanyaan saya juga, gitu kan ya. Karena memang al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu kadang naik, kadang turun. Kata para ulama, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman akan naik kalau kita melakukan ketaatan, dan iman akan turun kalau kita melakukan kemaksiatan. Maka cara untuk menjaga keimanan itu supaya tetap stabil, maka harus kita selalu rutinkan mengamalkan kebaikan-kebaikan. Dan memang untuk menjadi istiqomah itu sangat berat karo sendiri. Nah, caranya supaya kita lebih mudah untuk istiqomah, carilah komunitas-komunitas teman-teman yang soleh, yang sama-sama bisa menguatkan kita. Yang kalau kita lagi semangat kita menasehati dia, kalau dia yang lagi semangat kita lagi futur, dia yang ngajak kita.
Nah, itu carilah orang-orang atau komunitas yang seperti itu supaya keimanan kita terus terjaga. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara kita meneladani Abu Bakar As-Siddiq di dalam kehidupan kita? Ya caranya adalah dengan datang ke kajian seperti ini supaya tahu bagaimana Abu Bakar, dan kalau kita tahu dan kita lihat baik dari Abu Bakar tadi dan memang ada hal-hal yang bisa kita contohlah. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita contoh seperti mensedekahkan seluruh hartanya, kemudian apalagi bisa ketika Abu Bakar As-Siddiq itu salah satunya ketika mau masuk ke Gua Thur, itu beliau dulu yang masuk. Wahai Rasulullah, engkau jangan masuk dulu ke Gua Thur, biarkan saya duluan yang masuk. Kenapa wahai Abu Bakar? Karena kalau ada ular atau ada kalajengking itu biar saya yang dipatok. Kalau saya yang mati itu yang nangis paling keluarga saya. Tapi kalau engkau wahai Rasulullah yang wafat, maka Islam tidak akan pernah sampai, maka risalah ini akan terputus. Maka biar saya saja yang masuk. Nah, ini perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, selalu mendahulukan dirinya untuk mengorbankan kepentingan dirinya demi kepentingan orang banyak. Karena keberlangsungan hidupnya Rasulullah SAW ini merupakan kepentingan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau saja Nabi Muhammad wafat pada saat itu, ya insya Allah kita di sini juga belum mengenal Islam. Kita masih nyembah batu, kita masih nyembah pohon, ya, nyembah Instagram dan lain sebagainya, gitu kan ya. Nah, itu kita akan menyembah hal-hal yang seperti itu karena Islam belum masuk. Nah, selalu mengedepankan seperti itu. Nah, jadi cara untuk bisa meneladani Abu Bakar As-Siddiq adalah dengan membaca sirah-sirahnya, hal-hal yang bisa kita ambil, kita contoh, kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita contoh, cukuplah untuk menjadikan kita lebih mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Karena mencintai Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan perintah agama. Karena Abu Bakar itu termasuk orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun harus ridho, supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus ridho terhadap yang Allah ridhoi. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mungkin itu ya. Cukup satu saja pertanyaannya. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Semoga bisa difahami dan bermanfaat buat kita semuanya. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.